Pengamatan preparat hapusan darah adalah teknik pemeriksaan mikroskopis terhadap sampel darah yang telah dioleskan tipis di atas kaca objek, dikeringkan, diwarnai, dan kemudian diamati untuk menganalisis komponen darah. Teknik ini digunakan dalam hematologi untuk menilai morfologi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, serta mendeteksi kelainan darah seperti anemia, infeksi, atau penyakit hematologi lainnya, termasuk leukemia. Metode ini umumnya melibatkan pewarnaan dengan red stain atau Giemsa stain agar struktur sel dapat terlihat lebih jelas di bawah mikroskop. Hasil dari pengamatan ini membantu dokter dalam diagnosis dan pemantauan kondisi kesehatan pasien. Ciri preparat hapusan darah normal, sel darah merah berbentuk bikonkav, ukuran seragam dan warna merah muda, sel darah putih dalam jumlah seimbang sesuai jenisnya, trombosit kecil dan tersebar merata, tidak ada benda asing atau sel abnormal. Ciri-ciri preparat hapusan darah abnormal, sel darah merah berbentuk oval, sabit, ukuran bervariasi atau warna pucat. Sel darah putih terlalu banyak, leukositosis, atau terlalu sedikit, leukopenia. Trombosit terlalu sedikit, risiko pendarahan, atau terlalu banyak, risiko pembekuan darah. Bisa ditemukan parasit Plasmodium, sel blast, leukemia, atau inklusi abnormal. Perbedaan antara preparat hapusan darah normal dan abnormal terlihat pada beberapa aspek utama. Pada darah normal, sel darah merah berbentuk bikonkav dengan ukuran seragam dan warna merah muda dengan pusat lebih terang. Sementara pada darah abnormal, sel darah merah bisa berubah bentuk, misalnya oval atau sabit, ukurannya bervariasi, dan warnanya lebih pucat atau pekat. Untuk sel darah putih, dalam kondisi normal, jumlah dan proporsinya seimbang sesuai jenisnya. Pada abnormal, jumlahnya bisa meningkat leukositosis atau menurun leukopenia, serta ada bentuk atipikal yang mengindikasi infeksi atau leukemia. Trombosit dalam darah normal berukuran kecil dan tersebar merata, sedangkan pada abnormal jumlahnya bisa terlalu sedikit, risiko perdarahan, atau terlalu banyak, risiko pembekuan darah. Selain itu, pada hapusan darah abnormal bisa ditemukan parasit seperti Plasmodium, malaria, atau sel blast yang menunjukkan gangguan hematologi seperti leukemia. Cara kerja pengamatan preparat hapusan darah. Yang pertama, siapkan darah. Di sini kita menggunakan darah kapiler untuk pengamatan preparat hapusan darah. Oleskan alkohol swab untuk mensterilkan daerah yang akan ditusuk. Teteskan darah di atas objek glass. Jika sudah, segera membuat hapusan darah. Jangan sampai darahnya menggumpal. Ketika membuat preparat hapusan darah, jangan sampai tarikan itu patah-patah. Kita akan mengulangi membuat preparat hapusan darah dengan sekali tarikan tanpa patah-patah. Pada preparat hapusan darah, harus ada bagian yang tebal dan tipis. Setelah itu, keringkan preparat hapusan darah dengan hair dryer sampai mengering ya. Setelah kering, teteskan cairan metanol di atas permukaan preparat hapusan darah. Usahakan merata ya guys. Setelah kering, ditetesi dengan cat metilen blue di atas preparat hapusan darah sehingga seluruh permukaan preparat hapusan darahnya tertutupi oleh cat metilen blue. Jangan sampai ada bagian yang tidak tertutupi oleh cat metilen blue. Setelah ditetesi oleh cat metilen blue, dikeringkan lalu dibilas dengan air. Setelah dibilas dengan air mengalir dengan volume kecil, lalu dikeringkan dengan cara ditap-tap di atas tisu. Letakkan preparat tersebut di atas meja preparat mikroskop, amati secara bertahap dengan pembesaran lemah, kemudian ganti dengan pembesaran kuat. Dan ini hasil pengamatan preparat hapusan darah.
Di sini kita akan melakukan pengamatan sel epitel dalam rongga mulut. Apa itu pengamatan sel epitel? Pengamatan sel epitel adalah pemeriksaan mikroskopis terhadap sel-sel epitel yang diperoleh dari jaringan tubuh seperti kulit, rongga mulut, saluran pernapasan, atau sistem reproduksi. Teknik ini digunakan untuk menilai struktur, bentuk, dan kondisi sel epitel guna mendeteksi kelainan atau penyakit seperti infeksi, peradangan, atau kanker. Sel epitel diamati melalui preparat apusan yang telah diwarnai menggunakan pewarna seperti Giemsa, Papa Nicolau, pap smear, atau hematoxylin eosin HE agar detail sel lebih terlihat jelas. Pemeriksaan ini sering digunakan dalam diagnosis kanker serviks, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit. Perbedaan sel epitel normal dan abnormal terlihat pada bentuk, ukuran, dan strukturnya. Sel epitel normal memiliki bentuk khas sesuai jenisnya, pipih, kubus, atau silindris. Inti sel jelas, batas antar sel rapi, dan tidak ada kelainan. Sebaliknya, sel epitel abnormal bisa berubah bentuk dan ukuran secara tidak teratur. Inti sel membesar atau tidak normal, serta ada perubahan pada sitoplasma. Pada kondisi tertentu, ditemukan sel atipikal yang bisa mengindikasikan infeksi, peradangan, atau kanker. Ciri-ciri sel epitel dalam pengamatan mikroskopis. Normal, berbentuk pipih, kubus, atau silindris tergantung lokasinya. Inti sel jelas, berbentuk bulat atau oval, tersusun rapi dengan batas antar sel yang jelas. Tidak ada perubahan abnormal pada sitoplasma atau inti sel. Abnormal, bentuk tidak beraturan atau ukur bervariasi, anisokariosis. Inti sel membesar atau berubah bentuk, indikasi kanker. Sitoplasma mengalami degenerasi atau perubahan warna. Terdapat sel abnormal seperti sel atipikal atau sel dengan mitosis abnormal menandakan proses keganasan. Bisa ditemukan infeksi seperti bakteri, jamur, kandida, atau virus HPV pada pap smear. Pemeriksaan ini membantu dalam diagnosis infeksi, peradangan, dan deteksi dini kanker seperti pada uji pap smear untuk kanker serviks. Cara kerja pada pengamatan sel epitel. Keroklah secara perlahan bagian dalam pipi dari dalam rongga mulut menggunakan ujung tumpul tusuk gigi hingga diperoleh lapisan lendirnya. Teteskan sedikit air dengan pipet di atas objek les. Selanjutnya, teteskan metilen blue di atas lapisan lendirnya sehingga tertutupi rata oleh cat metilen blue. Setelah diteteskan metilen blue dengan merata, tunggulah hingga mengering sekitar 5 menit. Setelah itu, bilas menggunakan air mengalir. Setelah dibilas dengan air mengalir, keringkan menggunakan tisu dengan cara ditap-tap, jangan digosok. Setelah itu, letakkan preparat tersebut di atas meja preparat mikroskop, amati secara bertahap dengan pembesaran lemah, kemudian ganti dengan pembesaran kuat. Catat, gambar, dan analisislah hasil pengamatan. Dan ini hasil pengamatan sel epitel dalam rongga mulut. Sekian dari kami, Meja 5. Sampai jumpa kembali.